Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sakina Silmikafa dari kelas 11 Teknik 1. Di sini saya akan mengerjakan remedial. Yang pertama itu ada kinetik gerak lurus. Menurut KBBI, gerak adalah peralihan tempat atau kedudukan, baik hanya sekali maupun berkali-kali. Dapat juga diartikan sebagai dorongan, sedangkan lurus memiliki arti memanjang dalam hanya satu arah, tanpa belokan atau lengkungan, tentang garis jalan dan sebagainya. Sedangkan dalam ilmu fisika, gerak lurus itu sendiri adalah gerak lurus yang memiliki kecepatan dan dipengaruhi oleh percepatan. Suatu gerak akan dikatakan gerak lurus beraturan atau GLB jika tidak memiliki percepatan A sama dengan 0. Sedangkan suatu gerakan dikatakan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB jika memiliki percepatan A tidak 0 atau didapatkan dituliskan V sama dengan S per T. Mana V itu adalah kecepatan, S itu jarak, dan T itu waktu. Nah, ada posisi atau kedudukan. Pernah kalian gak pergi ke tempat wisata? Nah, pasti di situ akan ada denah tempat-tempatnya atau spot-spot yang menarik yang untuk dikunjungi. Nah, itulah yang disebut dengan posisi atau kedudukan. Dan ada juga jarak dan perpindahan. Jarak itu ditandakan dengan huruf X, yaitu panjang lintasan total benda dari titik awal ke titik akhir pergerakannya. Sedangkan perpindahan itu adalah dan ada juga delta X, yaitu panjang berubah posisi benda dari titik awal ke titik akhir pergerakannya. Jadi kita bisa merumuskan delta X sama dengan posisi akhir dikurang posisi awal. Dan juga ada kelajuan dan kecepatan. Kelajuan itu ditandakan dengan huruf V, yaitu jarak yang ditempuh per satuan waktu. Rumusnya itu adalah Vx per T, di mana si X-nya itu jarak, si T ini waktu. Sedangkan kalau kecepatan merupakan perpindahan benda per satuan waktu. V sama dengan delta X ditambah delta T. Delta X ini adalah perpindahan dan delta X ini adalah selang waktu. Ada gerak lurus beraturan GLB. Itu adalah gerak lurus yang dengan kecepatan tetap dan percepatannya 0. Jarak yang ditempuh selalu bertambah dengan pertambahan yang konstan karena kecepatannya tetap, dan hubungan antara besar-besaran fisika dan ada juga persamaan pada gerak lurus beraturan atau GLB juga, yang dimana rumusnya itu adalah X sama dengan XO ditambah VT. X itu adalah jarak akhir, XO itu adalah jarak awal, T itu waktu, V kecepatan, dan A percepatan. Dan ada juga gerak lurus berubah beraturan atau disebut dengan GLBB yang tidak ada percepatan. Gerak lurus berubah beraturan ini, GLBB, adalah gerak lurus yang dengan percepatan tetap atau kecepatan yang berubah secara beraturan. Rumusnya seperti ini. Dan ada grafik hubungan antara perpindahan dan waktu. Seperti ini gambarnya. Nah, si grafik A ini S min T ini pada GLBB dipercepat. Kalau yang si A satu lagi S per T itu pada GLBB diperlambat. Kita tuh beda ya, bisa dilihat dari bentuknya, dari garisnya itu beda. Persamaan pada GLBB itu rumusnya ada, pertama ada X sama dengan FOT ditambah atau dikurang 1/2 dikali AT kuadrat. Dan ada juga FT sama dengan FO tambah kurang dikali A sama T. Ada FT kuadrat sama dengan FO kuadrat tambah kurang 2 kali AX, yang dimana X itu adalah jarak, T itu adalah waktu, FO itu kecepatan, FT kecepatan akhir, A percepatan. Dan ada catatan penting. Kalau plus itu digunakan ketika GLBB dipercepat karena percepatannya positif. Kalau min digunakan ketika GLBB diperlambat karena percepatannya negatif. Nah, terus ada lagi nih, ada gerak jatuh bebas atau gerak vertikal ke bawah. Nah, itu tuh
kayak ada suatu benda yang dari atas itu nanti jatuh. Nah, itu yang disebut dengan gerak jatuh bebas. Gerak vertikal ke atas itu seperti ketika kalian melempar penghapus ke atas. Penghapus tersebut memiliki kecepatan awal akibat gaya yang kalian berikan ke penghapus tersebut. Kecepatan awal tersebut lama-lama berkurang karena pengaruh gaya gravitasi. Arah kecepatan berlawanan dengan arah percepatan gravitasi. Akibatnya kecepatan berkurang dengan perlambatan 10 meter per sekon kuadrat. Penghapus mencapai ketinggian maksimum ketika kecepatannya sama dengan 0, tepat sebelum penghapus jatuh ke bawah. Ada persamaan-persamaan pada GLBB vertikal. Rumusnya itu ada VT sama dengan VO tambah kurang dikali GT. Ada juga VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah kurang 2GH. Dan ada juga H sama dengan FOT ditambah kurang 1/2 GT kuadrat. Yang terakhir TH, FO dibagi G. Keterangannya dimana H itu ketinggian, G itu percepatan gravitasi, T itu selang waktu, FT kecepatan pada waktu, FO kecepatan akhir, dan TH waktu yang dibutuhkan untuk mencapai H maksimum. Catatan yang di plus itu, yang positif itu digunakan ketika GLBB vertikal ke bawah karena mengalami percepatan. Kalau yang negatif itu digunakan ketika GLBB vertikal ke atas karena mengalami perlambatan. Ada gerak melingkar. Gerak melingkar menjadi salah satu kajian terpenting dalam fisika karena memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan gerak lurus. Pada gerak melingkar, meskipun nilai kelajuan linear benda dapat konstan, arah geraknya senantiasa berubah sehingga menyebabkan adanya percepatan yang disebut percepatan sentripetal. Hal ini menjadikan pembahasan gerak melingkar relevan untuk memahami prinsip kerja berbagai alat, mesin maupun fenomena astronomi. Besaran-besaran pada gerak melingkar, yaitu yang pertama itu ada periode dengan frekuensi. Periode putaran atau dengan T adalah waktu yang diperlukan oleh suatu benda untuk melakukan satu putaran penuh. Jika sebuah benda melakukan putaran selama waktu, maka periode putaran adalah rumusnya itu adalah T besar sama dengan T kecil dibagi N. Frekuensi putaran atau F adalah jumlah putaran dilakukan oleh benda setiap sekon. Rumusnya itu adalah F sama dengan N per T. Di mana si T ini adalah periode putaran, T itu waktu untuk N kali putaran, N jumlah putaran, dan F frekuensi putaran. Hubungan rumus antara periode dan frekuensi itu benda yang bergerak melingkar adalah T besar sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T. Dan juga ada kecepatan sudut, ini rumusnya. Linear, ini juga rumusnya. Sudut tempuh, percepatan sentripetal. Udah langsung. Enggak ya sentripetal. Percepatan linear, percepatan tangensial, percepatan sudut atau percepatan angular. Ada gerak melingkar beraturan atau GMB. Gerak melingkar beraturan adalah gerak yang lintasannya melingkar dengan kelajuan linear. Besar kecepatan linear tetap, namun arah kecepatan linear selalu berubah tidak tetap. Sesuai dengan arah garis singgung pada lintasan yang berupa lingkaran. Perhatikan rumus-rumusnya. Ada gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. GMBB itu adalah gerak melingkar dengan kecepatan sudut dan kelajuan linear berubah secara teratur. Mula-mula benda melingkar dengan kecepatan sudut awal, kemudian dipercepat dengan kecepatan sudut. Ini rumusnya. Dan ada karakteristik gerak melingkar beraturan GMBB, GMB, dan gerak melingkar berubah beraturan GMBB. Ada juga hubungan gerak translasi dan gerak melingkar. Ini tanda perbandingan persamaan-persamaan pada gerak translasi dan gerak melingkar. Ada penerapan gerak melingkar beraturan pada hubungan roda-roda. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.